Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Rahayu, dari kelas B4 Crossing dengan NIM-nya 22060008. Berkesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi dari masa ke masa, sejalan dengan kemiliterannya juga. Nah, kita mulai ya dari sejarah Prabu Siliwangi di sini. Secara kita tahu bahwa Prabu Siliwangi itu merupakan sosok yang sangat fenomenal gitu ya. Karena dari Siliwangi dari masa ke masa itu memang, luar biasa, sejarahnya gitu kan. Seperti yang kita tahu, Siliwangi itu memiliki, zaman keemasan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena pada masa ini Siliwangi itu, merupakan sosok dari pemimpin yang memang tidak ada celahnya. Jadi di masa pemerintahannya itu sangat sempurna gitu, dimulai dari dia, cara, eee, sistem agamanya, sistem, falaknya, ilmu topografinya, ilmu perangnya, ilmu pengetahuan bahasa asing, dan sampai ini apa namanya, berniaga ataupun misalnya kerjasama dengan negara lain juga sangat, ini dengan kemasyarakatannya. Nah, berdasarkan dari zaman keemasan ini, kita menemukan bahwa di masa Siliwangi itu, terdapat nilai kemasyarakatan yang sangat diagungkan gitu. Jadi memang di masanya, Siliwangi itu di Siliwangi ini tuh sangat memuji, sangat menjunjung sekali, sikap saling tolong-menolong, solidaritas, dan kepedulian yang sangat tinggi gitu. Nah, karena, di lain pihak juga bahwa Prabu Siliwangi itu sangat memiliki, beberapa karakter yang memang sangat, baik gitu, jadi patut ditiru, patut dipuji gitu kan, karena memang karakternya sangat luar biasa hebat. Dimulai dari dia selalu mengayomi rakyatnya, peduli sama orang kecil, mensejahterakan rakyatnya pun, dan lain sebagainya. Makanya karena dari hal seperti ini, Siliwangi selalu memiliki moto kejuangan gitu ya. Mungkin yang seperti kita tahu moto kejuangannya itu ada silih asih, silih asah, silih asuh gitu. Nah, bisa dilihat bahwa, dari moto kejuangan ini itu, Siliwangi menjadi apa ya, semacam ilmu ilmu kehidupan dirinya itu luar biasa tinggi gitu. Nah, berdasarkan, dari moto kejuangan ini, maka Siliwangi pun, eee, memiliki wangsit. Nah, wangsit dari Siliwangi itu memang betul gitu ya. Jadi, barang siapa yang memuji ataupun misalnya dia, eee, menjunjung tinggi dari Siliwangi, nama Siliwangi itu akan agung kehidupannya ataupun dia akan, sejahtera secara lahir batinnya gitu, dan begitupun sebaliknya gitu. Maka berdasarkan wangsit ini, eee, Siliwangi juga memiliki nilai-nilai dari kejuangannya gitu, karena memang, nilai kejuangan di sini itu dia selalu berani menghadapi resiko dari segala kesulitan, terus, memiliki nilai patriotisme, berorientasi pada perdamaian, dan selalu realistik gitu. Nah, berdasarkan dari nilai kejuangan ini, maka muncullah strategi perang gitu. Nah, dari strategi perang di sini Siliwangi memiliki 20 strategi perang yang memang luar biasa gitu. Dimulai dari yang pertama itu Makarabihwa, yang biasanya mengalahkan musuh tanpa berperang.
Katra Bihwa, pembagian posisi prajurit saat menyerang. Linga Bihwa, sebelum perang selalu dilakukan, hulujurit, mengumpulkan pasukan untuk memberikan motivasi. Singa Bihwa, mengalahkan musuh dengan memasukkan tim penyisir menyusut ke barisan musuh. Garuda Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, Braja Panjara, Asumapi Luput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Lumak Maturut, Kudang Sumeka, Babe Buhaya, Ngalinggamani, Lemah Rawesa, Adipati, Prabu Sakti, Pake Prajurit, Tapak Sawetri, gitu. Jadi memang nama-namanya yang luar biasa ya, Sunda banget gitu ya. Tapi memang itu, nama-nama itu merupakan ciri dari, strategi perang yang dimiliki oleh Siliwangi yang berbeda gitu dari yang lainnya. Nah, berdasarkan dari strategi perang ini, nah Siliwangi itu, berhubungan gitu dengan pembentukan dari TNI Angkatan Darat dan Kodam 3 Siliwangi gitu. Nah, di sini, hubungan dari TNI dan Kodam Siliwangi itu Siliwangi itu membentuk sejarah dari, TNI gitu, dimulai dari adanya peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa hijrahnya pasukan divisi Siliwangi, terus kepahlawanan Dayeuhkolot, terus di sini juga, Siliwangi sangat selalu berjasa dari lintasan, masa ke masa atau lintasan waktu, dan divisi Siliwangi juga sangat, apa ya, berperan gitu dalam menghadapi gerakan DI-TII. Nah, dari jasa kemiliteran ini, yang paling utama itu adalah sangat, banyak sekali jasa Siliwangi dari waktu ke waktu dalam menghadapi atau, berpartisipasi untuk kemerdekaan negara Indonesia itu memang betul gitu. Jadi bisa dilihat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu gitu. Dimulai dari menghadapi agresi Belanda satu, agresi Belanda 2, terus, batalion dari Kodam Siliwangi juga, sempat ditugaskan untuk, bertugas membantu ke Mesir gitu kan, terus menumpas, pergerakan dari Kahar Muzakar juga itu peran Siliwangi sangat, menentukan di situ. Terus ada beberapa lagi dari operasi Trikora Dwikora, operasi pengamanan dan dari di tim-tim gitu di timur-timur, operasi, pengamanan di Ambon juga, operasi pengamanan di daerah Aceh, dan, yang terakhir itu adalah pengamanan di Maluku Utara. Nah, di sini, peristiwa ataupun dari jasa Siliwangi dari masa ke masa di kemiliterannya itu memang luar biasa sangat membantu. Makanya, Siliwangi itu yang memiliki moto yang sangat baik seperti yang tadi itu, dan dia sangat peduli dengan kemasyarakatannya, makanya Siliwangi itu sangat dijunjung, sangat dipuja, dan menjadi sejarah yang memang tidak bisa dilupakan, karena memang betul gitu, dari penelitian sejarah sampai kini itu diketahui bahwa personalitas dari Siliwangi itu memang luar biasa, gitu ya. Nah, mungkin itu, penjelasan dari saya mengenai Siliwangi dengan masa, eee, dia berperan dalam kemiliterannya dari masa ke masa, begitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.